bestinya kata Ani. Besti, di tengah panasnya kasus hukum yang kini masih harus dihadapi Nikita Mirzani atas laporan Reza Gladys tentang dugaan tindakan pemerasan, pengancaman, dan TPPU, selebgram Volt kembali menyentil para mafia skincare perihal produk mereka Besti, di mana Volt diduga nggak yakin kalau para mafia skincare tersebut memakai produknya sendiri saat jualan, dan mengatakan kalau para mafia skincare tersebut hanya memakai packaging produk mereka, tapi yang diaplikasikan ke wajah adalah produk lain, lantaran katanya takut dan tahu kalau produk mereka itu overclaim, bahkan diduga berbahaya. Lu yakin Bawang atau si Keong ya dan mafia-mafia skincare yang lainnya itu nggak mengganti isi packaging itu? Pasti dibuang itu isi packagingnya mereka untuk live. Nggak akan mereka pakai skincare mereka yang overclaim itu karena mereka tahu itu berbahaya. Namanya juga penipu ya, segala hal pasti dilakukan. Bener nggak sih guys? Si mafia-mafia skincare ini ya yang overclaim, overprice, mereka ini kan selalu bilang aku pakai di muka aku, ini guys aku olesin, aku nggak ada ini apa-apa, ini segala macam. Cuy, itu memang benar packagingnya, tapi isinya lo udah buang pastinya, besar kemungkinan, dan lu ganti dengan skincare yang lain. Lu pasti nggak pakai skincare lu, gue yakin. Alah, nggak usah munafik lah, lu aja kan punya otak yang licik, apalagi untuk hal-hal yang kayak gitu. Pasti lu nggak pakai itu karena lu tahu itu skincare lu tuh berbahaya, overclaim. Lu nggak akan berani taruh di muka lu. Itu semuanya skincare-nya yang dia pakai ke muka dia untuk live, untuk supaya dibeli sama orang-orang ya, si korban-korban terutama gitu kan. Semua yang konsumen ini rata-rata dia menarik perhatiannya gitu. Dia buang isi packagingnya, dia ganti ke skincare yang lain yang tidak overclaim. Dia ganti ke skincare yang yang benar-benar bagus. Licik, lu tau gak licik gak? Penipu. Sementara itu Besti, di tengah banyaknya dugaan warganet yang menuding produk RG overclaim, kubu Reza Gladys yang baru-baru ini mengundang awak media untuk preskon mereka perihal gugatan Wan Prestasi yang diajukan pihak Nikita Mirzani ini pun sempat mengatakan perihal uang yang diberikan senilai 4M memang untuk tutup mulut cenah. Dan Julianus pun menyebut gila saat merasa aneh dengan gugatan Wan Prestasi yang diajukan oleh kubu Nikita Mirzani. Lantaran menurut Julianus selaku kuasa hukum RG, kliennya dipaksa dan ditakuti produknya bakal direview buruk. Gila aja lah kalau ada klien kami berjanji kepada orang yang memeras. Nggak mungkin ah. Ini dia dipaksa, ditakut-takuti, produknya direview, dijelek-jelekin. Ya artinya kemudian diancam, kemudian ada yang penghubungnya inisial O disuruh bayar biar NN tutup mulut seperti dikatakan senior kami tadi. Nah kan gila nanti kalau kemudian ini menjadi sebuah gugatan Wan Prestasi, ya kan lucu. Masa ada orang yang ditekan, diancam, kemudian sepakat membuat perjanjian, lalu kemudian ada di situ saksi ya sebagai tergugat Kapolri Kejagung, aneh. Jadi justru untuk balik itu mestinya kami membuka. Iya. Kami nunggu dulu kepada pidananya, kami akan lakukan gugatan nantinya. Sejauh ini respon Reza Gladys apa bang? Digugat perdata? Ya justru respon klien kita ini sangat tidak terima gitu loh. Kalau berbicara masalah perikatan kan klien kita ini sebagai kreditur, dia bingung. Dan saya udah berdiskusi pada senior saya 20-an tahun beracara nggak pernah melihat ada warga seperti ini. Masa kreditur yang juga Wan Prestasi lebih itu? Kalau ada perjanjian itu, nah ini kenapa perjanjian? Lalu digugat. Baru yang saksinya adalah tergugat satu, Kapolri dan Kejagung. Luar biasa kalau majelis hakim memutuskan bahwa Kapolri dan Kejagung sepakat membuat perjanjian. Yang dari itu, tidak. Nah, di sisi lain Besti, jika kuasa hukum Reza Gladys sempat mengatakan kalau uang 4M diberikan lantaran kliennya diancam dan ditakuti produknya bakal direview buruk, Reza Gladys yang baru-baru ini ditemui oleh awak media saat menghadiri sebuah acara
mengaku untuk bisa membuat produk yang bagus untuk masyarakat, kadang malah sampai harus berdebat dengan sang suami yang juga merupakan dokter kecantikan. Ini adalah acaranya kita mendapatkan undangan menjadi narasumber, dan kebetulan narasumbernya saya dan suami yang berceritakan tentang bagaimana sih di Indonesia ini sekarang orang-orang yang pengen mendapatkan kulit sehat, kulit yang bersih, terus gimana teknologi di dunia skincare dan juga di dunia kecantikan. Ya, pembangunnya bisa ketawa bareng, senyum bareng, ngobrol bareng sampai ribut bareng. Kenapa? Karena kan kita masing-masing ya dokter, saya juga dokter, jadi punya argumen masing-masing yang Sudut pandang yang berbeda. sudut pandang yang berbeda, mungkin sampai akhirnya kita harus ada sedikit debat buat dapetin hasil yang terbaik buat masyarakat, buat customer juga. Nah Besti, jika sebelumnya kuasa hukum Reza Gladys merasa aneh dengan gugatan yang diajukan pihak Nikita Mirzani meminta gugatan Wan Prestasi perihal perjanjian dan uang 4M itu dipisahkan cenah. Karena kalau 4M itu adalah uang tutup mulut yang diminta yang dipidanakan. Dan kalaupun ada perjanjian tersebut katanya bakal diberikan. Lah gimana maksud? Dan diduga belum diberikannya izin gelar perkara khusus serta belum ada panggilan lagi terhadap DRO dan DRS membuat Julianus menduga adanya upaya menghalang-halangi proses penyidikan serta berencana untuk meminta kepada tim Propam untuk mencopot PDTH Roberto Pasaribu. Masalah uang 4M ini itu kan nanti masih kita lihat di dalam persidangan seperti apa. Adakah betul ada perjanjiannya? Apakah dalam perjanjian itu ditulis 4M-nya? Apanya disebutkan saja. Tapi yang saya katakan tadi, ini yang di LP kan dibuat laporan polisinya bukan masalah uang 4 miliar. Bukan uang 4 miliar, tapi uang tutup mulut yang diminta itu yang dipidanakan. Jadi tolong dipisah, jangan sampai uang 4M ini disangkut pautkan dengan uang tutup mulut. Kalaupun ada, seandainya betul ada 4 miliar dijanjikan, jadi nanti dikasih kalau memang itu betul ada. Di perdatanya kita kasih kalau memang betul ada. Tapi untuk tutup mulutnya yang jadi permasalahan. Jadi jangan nanti gara-gara perjanjiannya ada tidak ada, uang tutup mulut ini di stop di kepolisian. Itu yang kita nggak mau. Tetap jalan di kepolisian uang tutup mulutnya. Kalau 4M-nya dia nanti betul bisa memenangkan perkara perdatanya, kita kasih 4M-nya, nggak ada masalah. Ya, terkait dengan divisi Propam Mabes Polri, tadi kita memasukkan surat ke di Propam karena kita menduga itu saya berpolda menurut saya Roberto Pasaribu untuk menghalang-halangi dan membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan KUHP. Pertama dulu, kebijakan itu yang kami anggap janggal adalah karena dia memberikan izin untuk meminjamkan handphone saksi O bisa pakai. Padahal ini kan perlu penanganan khusus terhadap handphone ini. Dan yang kedua, di mana dia kami anggap telah melanggar kode etik, dugaan kami mengingat peristiwa tanggal 14 April 2025 tentang BAP tambahan, bahwa di BAP pertambahan tersebut semua pertanyaan itu mengarah ke saksi S dan saksi O. Dan seharusnya sebelum dikembalikan berkas tersebut ke jaksa atau penuntut umum, itu dikonfirmasi ke saksi S dan saksi O. Tapi sampai dengan detik ini tidak ada pemanggilan tersebut, tidak ada BAP tambahan dari saksi S dan saksi O. Maka dari itu kami menduga Bapak Roberto Pasaribu ini telah menghalang-halangi proses penyidikan dan tidak melaksanakan yang namanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 Ayat 1 huruf G, bahwa kepolisian itu dalam menangani sebuah perkara harus berdasarkan hukum acara pidana, dan hukum acara pidana kita sudah jelas diatur dalam Undang-Undang 9 Tahun 81. Situ juga disebutkan tentang fungsi dari penyitaan pasal 1 angka 16. Fungsi dari penyitaan itu adalah untuk dikembangkan agar mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan. Tapi kami lihat ini sudah mengarah ke menghambat tadi. Maka dari itu kami tadi memberikan surat kepada di Propam Mabes Polri agar memanggil dan memeriksa ini pimpinan penyidik, dan bila mana nanti terpenuhi unsurnya seperti yang kami duga,
Maka kami meminta kepada Bapak Kapolri dan kepada Dispropam copot dan PTDH itu Pak Roberto Pasaribu. Itu yang kami berikan tadi ke Dispropam. Nah, jika kubu RG diduga resah karena DRO dan DRS belum ada panggilan lagi atau belum juga menjadi tersangka, selebgram Mambel bersama seorang temannya dalam sebuah unggahan video di sosial media beberapa waktu lalu justru terlihat kaget lantaran adanya info kalau RG justru mangkir dalam panggilan yang diduga merupakan laporan dari korban skincare. Aku nggak tahu. Panggilan apa? Aku nggak kupelajari kali. Panggilan apa, Desa? Oh, ada. Si Kuki ini kok korban skincare sih? Mak, aku tuh orangnya bukan lalemot yang indang. Jadi kasus laporan skincare itu, dia dibutuh keterangan, dia dipanggil. Katanya ini panggilan pertama. Dia lagi di Malaysia, kata ada kerjaan. Iya, ya. Jadi kalau panggilan itu memang itu sampai 3 kali ya guys ya. Iya. Pemanggilan pertama tidak datang, kedua tidak datang, ketiga tidak datang, penjemputan paksa kalau aku tidak salah. Jadi sebenarnya biasanya itu. Iya. Cuman kan waktu dulu Nikita Mirzani tidak datang dia heboh. Iya. Itu yang dia kadang-kadang. Kalau Niki Sekarang tidak gitu datang lah. karena Niki baru dapat kontrak yang syuting dan dia full stripping. Iya. Ya, Niki jelas loh. Niki jelas ya, bukan holiday. Bukan Ya kan? gitulah kan. Ya, makanya Niki tuh stripping, tapping. Dia tapping. Dia syuting Ya. untuk acara komedi. Nah, kalau Tahun. Reza ini ngapain? membeli obat penggemuk badan biar sehat dalam menghadapi. Yang betul Ya. lah, Mak, jangan sampai ini aku kesuspend ya, live-nya aku pukul kok ya. Aku nggak tahu dia mau ngapain ke sana, bodo amat. Yang penting kabarnya dia ke Malaysia. Itulah. Nah, kalau Niki dulu bukan mangkir karena Niki itu banyak dia sibuk tapping. Iya. Tapping untuk Stripping ini untuk sahur. Oh, tapi itu laporannya laporan siapa? Laporan Niki apa laporan korban? Korban kayaknya. Nah, Besti, melihat kasus huru-hara skincare yang masih terus bergulir dan kedua kubu sama-sama terus mengambil langkah upaya hukum, apakah ini berarti kasus Nikita versus Reza Gladys akan semakin terang? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani, Besti. Pasti kata Ani dong.